Perkenalkan, nama saya Arifatul Amalia dengan NIM 0123000018. Perkenalkan, nama saya Katlia Vidya Putri Gerita dengan NIM 0123000026. Hai, perkenalkan nama aku Rehana Kasih Najwan dengan NIM 0123000038. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keterampilan berbicara dan mendengarkan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam ilmu komunikasi, kita memahami pengertian bahasa, yaitu suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan oleh manusia untuk berkomunikasi. Kemudian hakikatnya ada dua hal yang sangat penting dan yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu bahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan, dan yang kedua, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Dengan keterampilan berbicara lah pertama-tama kita memenuhi kebutuhan untuk berkomunikasi dengan lingkungan masyarakat tempat kita berada. Kemampuan berbicara menyatakan maksud dari perasaan secara lisan telah dipelajari dan telah dimiliki siswa sebelum mereka memasuki sekolah. Taraf kemampuan bicara sendiri bervariasi, yaitu mulai dari taraf baik atau lancar, sedang, gagap, ataupun kurang. Oke, yang selanjutnya yaitu poin-poin yang digunakan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan keterampilan berbicara dan mendengarkan. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyampaikan pesan, kehendak, gagasan maupun pikiran dalam berkomunikasi secara lisan. Setiap orang memerlukan keterampilan berbicara yang baik agar orang lain dapat dengan mudah memahami pesan, kehendak, perasaan, gagasan maupun pikiran yang disampaikan. Sedangkan keterampilan mendengarkan merupakan bagian dari materi komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Mendengarkan diartikan sebagai proses aktif menerima rangsangan atau stimulus, yaitu berupa isyarat atau gelombang suara yang diterima oleh telinga. Yang kedua, yaitu siapa saja sih yang terlibat dalam pembelajaran ini? Jadi, komunikasi lisan selalu melibatkan dua pihak, yakni pendengar dan pembicara. Jumlah peserta yang berfungsi sebagai penyimak juga bervariasi dalam komunikasi lisan ini. Karena jumlah penyimak sendiri ini bervariasi, maka dibedakanlah menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu berbicara antar pribadi, yang kedua berbicara dalam kelompok kecil, dan yang ketiga berbicara dalam kelompok yang besar. Arti dari berbicara dengan antar pribadi yaitu berbicara empat mata, yaitu terjadi apabila dua pihak membicarakan, mempercakapkan, merundingkan, atau mendiskusikan sesuatu. Kemudian yang kedua berbicara dalam kelompok kecil, yang artinya terdiri dari 2 atau 3 orang. Kemudian yang ketiga berbicara dalam kelompok besar, memiliki arti bahwa pembicara ini sedang berkomunikasi dengan banyak orang melebihi 3 orang. Kemampuan berbicara itu sendiri dapat dikatakan efektif jika tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Pembicaraan itu sendiri hendaknya dilakukan secara cepat, tepat, dan lugas sehingga dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Dengan berbicara secara efektif, juga lawan bicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan dan dapat mengaruhi langsung ke dalam pemikiran seseorang yang kita ajak bicara. Sedangkan kemampuan mendengarkan secara efektif dapat diartikan sebagai proses pemahaman secara aktif untuk mendapatkan informasi dan sikap dari pembicara yang bertujuan untuk memahami pembicaraan tersebut secara objektif. Hal yang dapat diperhatikan dalam kemampuan mendengarkan yaitu
Diperlukan pembelajaran dan pembiasaan sejak dini kepada anak sehingga keterampilan berbicaranya menjadi lebih baik. Pengajaran keterampilan berbicara sendiri dapat dilakukan di mana saja, seperti di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Maka diperlukan peran guru dan orang sekitar untuk mendukung dan memotivasi dengan memberikan masukan-masukan positif guna menumbuhkan siswa lebih terampil dan berani menunjukkan keterampilan berbicaranya, khususnya dalam teknik bercerita. Alasan dipilihnya teknik bercerita dibanding teknik yang lain karena teknik bercerita mempunyai kelebihan, yaitu lebih fleksibel dan juga mudah dalam pengucapan dan mudah ditangkap oleh otak karena dapat lebih menarik untuk didengarkan. Hal ini memungkinkan siswa lebih semangat dan terbantu dalam pembelajaran keterampilan berbicara dan mendengarkan, khususnya dalam keterampilan secara umum. Sebagai contohnya yaitu pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan pada siswa sekolah dasar dengan memberikan pemenuhan kebutuhan yang berbeda. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti aktivitas pengembangan keterampilan secara khusus maupun secara umum, dan membentuk model diksi dan juga ucapan, serta mengurangi penggunaan bahan non-standar dan lain sebagainya. Berikut merupakan langkah-langkah pembelajaran berbicara. Yang pertama, memilih topik atau tema pembicaraan. Yang kedua, membatasi pokok pembicaraan. Ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, menyusun bahan. Dan kelima, menyusun rencana. Oke, lanjut. Poin kelima. Poin kelima ini adalah why. Kenapa perlu dilakukan pembelajaran terkait keterampilan berbicara? Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi perlu dilakukan pembelajaran itu karena efektivitas berbicara itu bergantung pada dua faktor, yaitu faktor bertukar gagasan dan faktor kecemasan dalam berbicara. Gagasan sendiri adalah pesan dalam dunia batin seseorang yang akan disampaikan kepada orang lain. Nah, gagasan ini tuh berupa pengetahuan, pendirian, keinginan, emosi, dan sebagainya. Sedangkan kecemasan berbicara punya makna, yaitu keterampilan menyampaikan pesan dengan bahasa lisan yang telah dipengaruhi oleh rasa cemas, karena takut, gelisah, dan khawatir. Perwujudan kecemasan berbicara dapat kita lihat pada gejala yang dirasakan oleh mereka yang mengalaminya, antara lain 1. Detak jantung yang cepat, 2. Telapak tangan atau punggung berkeringat, 3. Napas terengah-engah, 4. Mulut kering dan sukar menelan, 5. Ketegangan otot dada, tangan, leher, dan kaki, 6. Tangan atau kaki gemetar, 7. Suara bergemetar dan parau, 8. Berbicara cepat dan tidak jelas, 9. Tidak sanggup mendengar atau konsentrasi, dan yang ke-10, lupa atau hilang ingatan. Menurut para psikologi, semua gejala itu adalah reaksi alamiah kepada ancaman. Orang yang mengalami kecemasan berbicara karena beberapa hal. Yang pertama, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia tahu bagaimana memulai pembicaraan, tapi ia tidak dapat memperkirakan apa yang diharapkan pendengar, dan ia menghadapi sejumlah ketidakpastian. Yang kedua, orang menderita kecemasan berbicara karena ia tahu akan dinilai. Berhadapan dengan seorang penilai akan membuat dia nervous atau gugup. Yang ketiga adalah kecemasan berbicara bahkan dapat menimpa orang-orang yang terkenal sebagai pembicara yang baik. Nah, hal ini bisa terjadi apabila pembicara berhadapan dengan situasi yang asing ataupun tidak siap. Next, poin ke-6. Poin ke-6 adalah how. Bagaimana cara mengatasi kecemasan berbicara? Jadi, pengendalian kecemasan berbicara kali ini menggunakan dengan dua metode. Yang pertama, metode jangka panjang, dan yang kedua, metode jangka pendek. Metode jangka panjang yakni ketika kita mengembangkan secara berangsur-angsur keterampilan mengendalikan kecemasan berbicara dengan 3 sebab. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang retorika, kurangnya pengalaman berpidato, dan kurangnya persiapan. Kemudian metode kedua, yakni ketika kita harus segera mengendalikan kecemasan berbicara pada saat atau sebelum penyampaian pidato. Sebelum video berakhir, kami akan sedikit memaparkan kesimpulan terkait materi pembelajaran di video ini. Keterampilan mendengarkan senantiasa berpasangan dengan keterampilan berbicara. Proses mendengarkan terjadi apabila ada wacana lisan yang diucapkan oleh pembicara. Agar pendengar dapat memahami maksud yang disampaikan oleh pembicara,
maka pembicara harus berusaha menyampaikan pembicaraannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan berbicara, seperti itu perlu pengajaran tentang metode keterampilan berbicara. Metode bertukar gagasan dalam pengajaran bahasa Indonesia sering digunakan dalam diskusi. Diskusi adalah proses penglibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka, mengenai tujuan yang sudah tentu melalui cara tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah.